So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah iQOO Z9X, HP baru dari iQOO yang harganya ini mulai dari 3 juta aja buat varian terendahnya, yaitu yang 8/128 GB, sampai yang paling mahal ini ada di 3,7 juta buat yang 12/256 GB. Buat desain iQOO Z9X ini itu pakai body flat dengan feel grip yang ngingetin sama smartphone-nya Vivo. Frame kameranya ini juga cukup familiar ya dengan bentuk kotak yang di ujungnya cukup rounded. Di sisi atas smartphone ini ada satu lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid, jadi tuh kalian harus pilih yang mau pakai dual nano SIM atau satu nano SIM plus satu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini stereo speaker, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. HP ini tentunya udah tersedia NFC ya dengan posisi sensor yang ada di sisi belakang atas bodinya. Dan HP ini juga udah ada IP rating IP64 yang artinya dia tahan sama cipratan air sedang. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 6,72 inci. Buat layarnya ini juga udah punya refresh rate 120 Hz ya, yang tentunya dipakai scrolling-scrolling berasa lebih mulus ketimbang layar 60 Hz biasa. Buat desain layar ini lumayan cakep dengan pakai punch hole, cuma bezel bawahnya kelihatan banget lebih tebal ya, dan oke lah karena tebelnya ini juga nggak yang keterlaluan. Oh ya, layar HP ini juga punya peak brightness sampai 1000 nits ya, yang cukup terang buat penggunaan di luar ruangan. Buat ukuran layar IPS ini cakep. Overall sih kualitas layarnya udah cukup bagus, cuma agak disayangkan aja HP yang harganya udah 3 jutaan ini tapi masih pakai panel IPS di tengah gempuran HP lain yang mayoritas udah berani pakai AMOLED. Lanjut, kalau buat performa iQOO Z9X ini itu pakai chipset Snapdragon 6 Gen 1. Ini chipset seri 6 dari Snapdragon yang udah support jaringan 5G ya. Snapdragon 6 Gen 1 ini sendiri lebih kencang dibanding Snapdragon 695 yang dipakai di generasi sebelumnya, yang artinya jelas ini ada peningkatan. Buat dipakai harian, smartphone ini udah aman banget buat aktivitas sehari-hari. Sedangkan buat main game, langsung aja kita cobain gimana performanya ketika dipakai main game. Buat main game Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra super, dan hasilnya pas lagi main ini selalu di atas 85 fps ya. Kalau lagi jungle bisa 90 fps, dan kalau lagi battle yang rame ini di kisaran 85 fps. Jadi udah enak banget buat dipakai. Lanjut, buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas nyoba di Smooth Ultranya lancar banget buat dapetin 40 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Ditambah gyroscope-nya yang udah hardware bikin pengalaman mainnya ini lebih asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowest, hasilnya ya bisa jalan dengan rata-rata di 58 fps. Angka yang bagus banget mengingat harganya ini start dari 3 juta aja. Ya buat main game ini di settingan lowest ini udah nyaman ya buat dipakai. Cuma kalau pengen dapat grafik yang lebih bagus dengan naikin settingannya ya jangan harap bisa dapat yang semulus ini. Buat baterainya sendiri ini super badak, ada di 6000 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4% juga, dan buat main Genshin Impact di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 44 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 40 menit. Waktu yang kelihatannya agak lama, tapi ya wajar karena baterainya ini badak ya. Buat sistem operasi iQOO Z9X ini itu pakai Vantage OS 14 dengan basis Android 14. iQOO Indonesia ini nggak ngasih tahu berapa kali dapat update-nya ya. Tapi dari yang aku cari-cari di iQOO luar ini dapat info kalau update-nya ada di 2 kali buat major update-nya dan 3 tahun buat security patch-nya. Ya semoga aja sama. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera iQOO Z9X ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 MP dan satu kamera tambahan sebagai pemanis aja, yaitu depth sensor 2 MP. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 8 MP. Buat hasilnya nothing special, ya wajar lah iQOO bukan HP yang fokusnya ke kamera tapi lebih ke performa. Kalau harus nilai dari harganya ya jelas di harga 3 jutaan ini masih banyak yang lebih bisa ngasih hasil foto yang lebih bagus ketimbang HP ini. Contoh kayak warnanya nih yang kurang keluar, terus ketajaman gambarnya yang kelihatan dipaksain, sama dynamic range-nya yang nggak sebagus HP-HP di kelasnya. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Oke, ini contoh perekaman video dari iQOO Z9X, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dan kalau Full HD 30 fps ini dia bisa pakai stabilisasi tambahan ya. Dan kalau dipakai jalan seperti ini hari Minggu, dan di depan tuh ada banyak ibu-ibu lagi senam. Semoga suaranya nggak bocor ya, biar nggak kena copyright. Oh ya, ini lagi agak mendung, awannya cukup padat, jadi langitnya tuh kurang begitu kelihatan. Cuma di situ ada biru-biru, harusnya di layar sih aku lihatnya kelihatan ya. Oke. Lanjut, ini ada Full HD 60 fps, dia nggak ada stabilisasi tambahannya. Jadi kalian bisa lihat kalau misal dipakai jalan gini dia bakal kerasa gempa buminya. Lanjut, ini 4K 30 fps nya, hasilnya seperti ini. Dia sama, nggak ada stabilisasi tambahan, jadi kalau misal dipakai jalan dia bakal kerasa gempa buminya. Buat detailnya kayak gini. Oke, bulir-bulir airnya kelihatan ya. Cukup cakep sih buat ukuran HP yang fokusnya ke performa. Kalau kamera depan dia cuma bisa Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau backlight seperti biasa, langit putih. Kemarin yang Z9 juga kayak gitu. Oke, kalau misal dipakai jalan kayak gini. Oke, kesimpulannya iQOO Z9X ini tuh bakal jadi HP yang bagus kalau kalian emang nyari HP yang performanya kencang di harga 3 jutaan. Selain itu baterainya ini juga gede dan awet ya, jadi nilai plus juga nih buat HP ini yang pasti banyak juga yang butuh. Cuma aku perlu kasih tahu kalau kalian yang nyari HP yang enak buat dipakai nonton atau misal nyari HP yang kameranya cakep, ya ini bukan pilihan yang pas buat kalian. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.